Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktunya untuk wawancara Ibu terkait modul pembelajaran perpajakan yang ada di SMK Negeri 8 Jakarta ya Ibu. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswi dan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dengan saya sendiri Putri Marsya Ginaura dengan NIM 1715 625115. Mungkin bisa dilanjut ya. Saya Risa Nur Aziza dengan NIM 121 Perkenalkan, nama saya Devan Aslam dengan NIM 17156255071. Ini bisa lanjut. Dan untuk saya sendiri, perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Gabriel Sofyan dengan NIM 17156255087. Dengan saya Rahmat Pertama dengan NIM 1715625011 Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Ibu, saya izin tanya terkait untuk modul perpajakan. Yang pertama itu saya izin bertanya, mungkin bagaimana sih proses penyusunan modul ajar atau perangkat pembelajaran mata pelajaran perpajakan kelas 11 di sekolah ini sih Bu? Oh gitu. Sebenarnya Ibu dari awal dulu ya, pajak itu kalau di SMK Negeri 8 khususnya ya ada di kelas 11 dan 12. Disebutnya sebagai fase F ya. Dimana kalau kelas 11 itu belajar terkait materi pengertian, jenis-jenis gitu ya. Kemudian ada PPH 21. Nah, nanti di kelas 12 dilanjut dengan PPH badan, PPH 25 22 gitu ya. Gitu. Nah, untuk penyusunan modulnya sendiri biasanya kami Bapak Ibu guru sudah mendapat CP dari kementerian ya, Dinas Pendidikan, kemudian nanti diturunkan lagi menjadi ATP, kemudian terakhir nanti menjadi modul ajar seperti itu. Gitu, baik Ibu. Berarti untuk perhitungan itu tuh kalau badan di kelas 12 di yang kelas 11-nya itu hanya mencakup 21 aja gitu Ibu? Iya, kalau untuk perhitungannya, tapi di kelas 11 itu didalami oleh awal-awalan pajak seperti tadi pengertian jenis-jenis ya, subjek, objek dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya izin bertanya Bu, untuk capaian pembelajaran atau CP, terus tujuan pembelajaran atau TP itu serta materi apa saja yang paling ditekankan dalam mata pelajaran perpajakan kelas 11 itu apa aja Bu? Nah, kalau untuk materi yang paling kita tekankan adalah PPH pribadi, PPH 21. Karena memang banyak perusahaan yang memang butuh kualifikasi tersebut ya. Walaupun SMK, tapi biasanya yang dites baik PKL ataupun nanti magang adalah PPH 21 di awal. Bagaimana urutan materi atau pembagian alokasi waktu, jumlah JP, dan minggu efektif pembelajaran selama 1 semester? Oke, kalau di kelas 11 sendiri, karena memang kita PKL dari kelas 12, maka di kelas 11 itu full pembelajarannya. Jadi tidak terpotong oleh kegiatan apapun, ya paling hanya kegiatan-kegiatan sekolah saja. Nah, itu sifatnya juga temporary ya, maksudnya tidak selalu ada. Jadi untuk fullnya di semester 1 itu ada 54 JP pajak, kemudian di semester 2 ada 60 JP. Itu. Kalau pelajaran pajak di kelas 11 sendiri itu per minggu ada 3 jam. Gitu. Untuk materi perpajakan itu tuh apa yang paling diprioritaskan dalam pembelajaran di kelas 11 Bu? Kalau di kelas 11 yang tadi Ibu katakan itu PPH 21, karena kita akuntansi itu punya TEFA sekarang ya, Teaching Factory. Nah, Teaching Factory itu TEFA kita adalah pelaporan SPT PPH OP PPH 21. Jadi mau nggak mau kita harus bisa gitu untuk melaporkan, karena nanti yang kita berdayakan adalah siswa-siswi kelas 11. Jadi kelas 11 ini nanti masuk ke dalam tim TEFA untuk bisa melaporkan PPH pribadi Bapak Ibu guru dan karyawan. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya Ibu. Ibu, mungkin pertanyaan bisa lanjut dari saya. Saya mau nanya nih, kayak apa sih model terus media pembelajaran yang digunain di pembelajaran perpajakan di kelas 11 itu apa yang digunakan gitu? Oke. Kalau model pembelajaran sebenarnya bermacam-macam ya, itu pun tergantung dengan
guru yang mengajar saat itu. Tapi kembali lagi di pajak tidak hanya biasanya kan metode menampilkan PPT, ceramah seperti itu, tapi pajak itu ada perhitungannya. Nah, kalau ditanya modelnya itu bisa seperti selain menampilkan PPT ada juga quizzes misalkan seperti itu, dan latihan-latihan praktek perhitungan pajak. Berarti fleksibel ya Ibu? Iya, fleksibel. Mungkin selanjutnya itu apa sih? Apakah pembelajaran praktik perpajakan ini dilakukan secara manual menggunakan aplikasi, dan kalau misalkan memang menggunakan aplikasi apa yang digunakan dalam pembelajaran perpajakan itu Ibu? Oke. Untuk perpajakan sendiri di keseharian kita tidak ada aplikasi yang kita gunakan. Namun untuk pembelajaran perpajakan di kelas 12 itu kita ada brevet ya, brevet A dan B oleh kantor akuntan publik ya, Bapak Irsan Lubis dan rekan. Lensa pajak itu pun kalau di situ harus langsung belajar aplikasi, ada e-filing, e-bupot gitu ya. Jadi anak-anak diperkenalkan aplikasi itu oleh lensa pajak pada saat kelas 12 brevet. Kalau kelas 11 sih masih tidak ada aplikasi apapun. Oke, selanjutnya ini selama Ibu pengalaman mengajar di SMK ini, bagaimana karakteristik peserta didik yang Ibu ajar dalam mengikuti pembelajaran perpajakan ini, Bu? Sebenarnya setiap tahun selalu berbagai macam ya karakteristik peserta didik. Ada yang memang pintar, langsung menyerap apa yang disampaikan Bapak Ibu. Ada juga yang memang kurang. Nah, Bapak Ibu guru yang mengajar perpajakan sebisa mungkin memang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing ya. Jadi sekarang ada yang namanya perbedaan pemberian baik evaluasi, alat evaluasi ya, tidak bisa disamakan peserta didik A dan peserta didik B gitu, seperti itu. Berarti menyesuaikan dari Menyesuaikan peserta didiknya itu ya. ya, betul. Oke. Mungkin dari saya segitu saja, mungkin bisa lanjut oleh penjelasan. Oke, sebelumnya izinkan saya melanjutkan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya terkait strategi apa yang digunakan guru untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran perpajakan ini Ibu. Oke. Untuk strategi yang digunakan guru paling berbagai macam kuis ya. Jadi supaya anak-anak juga tidak bosan ya, tidak ada metode yang monoton gitu, hanya ceramah tapi kuis dan soal-soal praktik, perhitungan, biasanya anak-anak lebih tertarik kepada hal tersebut. Iya, diskusi, materi atau case apa saat ini yang sedang booming gitu. Oke, terima kasih buat atas jawabannya. Izin ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apakah terdapat penerapan teknologi atau integrasi TPACK atau Technological, Pedagogical and Content Knowledge kayak istilahnya itu sinkronisasi antara teknologi terus materi pembelajarannya sama penerapannya gitu ya Bu. Yang metode TIPEC itu ya? Iya pasti TIPEC. Ada ya, di setiap pembelajaran pasti ada penerapan TIPEC itu. Nah untuk pajak sendiri, kalau untuk content knowledge dia lebih kepada bagaimana perhitungan pajak itu sendiri sih ya. Kemudian apalagi tadi selain content knowledge? Ini technological sama pedagogicalnya. Oh, pedagogical. Kalau pedagogical itu adalah metode ya, berarti metode gurunya. Yang tadi Ibu sebutkan, metode itu berbagai macam sesuai dengan Bapak Ibu guru yang mengajar dan kondisi anak saat itu, bisa juga ceramah ataupun pemberian kuis, diskusi dan lain sebagainya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang ketiga dari saya itu kalau bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik itu sendiri kayak semacam latihan atau tugas praktik itu biasa diberikan kepada peserta didik nggak Bu? Untuk kayak setelah dapat materi ini itu langsung kayak mereka tuh misalkan beberapa pertemuan dulu baru dikasih tugas atau pada saat itu juga langsung dikasih tugas gitu? Nah itu kembali lagi kepada guru masing-masing yang mengajar. Ada guru seperti Ibu biasanya membuat LKPD-nya per materi. Jadi setelah satu materi selesai
langsung diujikan saat itu. Iya. Tapi ada beberapa guru yang dikumpulkan dulu beberapa CP ya materi baru diujikan. Seperti itu sih. Oke, mungkin untuk dari pertanyaan dari saya sudah cukup Ibu, dilanjutkan oleh Rahmat. Oke, baik Ibu. Izin terkait tadi udah ada LKPD. Untuk penilaian yang ada di SMK 8 ini terkait sumatifnya itu bagaimana Ibu? Apakah di saat tengah semester atau kalau di akhir semester atau bagaimana? Ada ulangan hariannya gitu? Oke. Untuk saat ini SMK 8 menerapkan penilaian, kan ada penilaian formatif ya, keseharian, ada juga penilaian sumatif. Nah, untuk sumatif SMK 8 itu menggunakan penilaian sumatif project. Jadi penilaian untuk pajak sumatifnya nanti diberikan studi kasus, kemudian nanti diintegrasikan dengan pembelajaran-pembelajaran lain, tidak hanya akuntansi pajak, tapi mungkin bisa dengan pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dijadikan satu sehingga nanti menjadi satu kesatuan. Oke, setelah adanya penilaian dari Bapak Ibu guru melihat pencapaian keberhasilannya itu dari mana ya Ibu? Terkait peserta didik ini apakah sudah memahami atau emang perlu diremedial atau butuh pendampingan kembali lah dalam pembelajaran? Oke, kalau penilaian sumatif sifatnya bukan angka hasilnya, tetapi hanya karakter sudah bagus, sudah berkembang atau masih butuh peningkatan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk penilaian yang butuh remedial, biasanya kita di penilaian formatif harian. Nah, di penilaian harian ini biasanya Bapak Ibu memberikan soal-soal ulangan, pilihan ganda ataupun esai, baru nantinya terlihat apakah anak tersebut remedial atau enggak, sesuai dengan kriteria kentutasan minimal KKM namanya ya. Oh iya, siap Ibu. Jadi terkait hal itu sudah ada persiapan dari Bapak Ibu guru terkait pencapaiannya ya Bu? Iya betul. Terus juga terkait apa namanya? Jadi kalau guru ada butuh pencapaian maka sudah ada model pembelajarannya dari Bapak Ibu gurunya. Iya, betul. Terus melihat siswa-siswinya jika ada kesulitan pelajaran itu di bagian materi apa Bu kira-kira dari perpajakan ini kalau melihat di kelas 11 seringnya gitu, kayak apakah masih belum mengetahui PPh 21 kah atau emang butuh pendalaman materi lagi? Oke, kalau untuk pajak sendiri biasanya anak-anak agak kesulitan memang dalam perhitungan ya. Perhitungan kadang-kadang masih suka salah yang termasuk ke dalam subjek pajaknya sendiri apa saja gitu ya, yang nah itu PPh 21 dan badan biasanya yang sering butuh pendampingan lagi. Oke, nah itu mungkin dari saya sudah cukup, dilanjutkan oleh teman saya ini. Sampai di sini saya ingin lanjutkan. Kalau misalkan di SMK 8 sendiri itu sarana prasarana untuk mata pelajaran di perpajakan itu udah memadai atau belum ya? Kalau masing-masing mata pelajaran di akuntansi itu sebenarnya sama semua ya. Sarana prasarananya paling kita menyediakan di setiap kelas itu ada proyektor untuk guru mungkin menampilkan PowerPoint-nya, kemudian bisa juga menggunakan lab akuntansi yang dimana kita punya yang namanya Iceboard gitu ya. Jadi guru lebih leluasa, fleksibel menulis-nulis atau menjelaskan tentang materi perpajakannya gitu. Nggak ada sarana prasarana yang spesifik sih untuk itu. Nah, kalau misalkan ada kayak kerjasama gitu nggak Bu sama pihak guru-guru yang lain atau guru-guru dari sekolah lain atau orang tua murid? Oh pas, gitu. iya. Kalau untuk kerjasama itu biasanya memang selalu ada yang namanya MGMP akuntansi ya. Jadi kita selalu sharing atau berbagi ilmu-ilmu terbaru yang memang baru muncul seperti itu. Jadi kita punya grup WhatsApp sendiri dan beberapa periode sekali ada pertemuannya gitu. Jadi kita sharing di situ. Berarti ada forum terbuka. Iya, dan untuk pajak sendiri biasanya dari Dirjen Pajak pun mengundang beberapa guru di SMK untuk mengikuti seminar gitu, pelatihan pajak. Waktu itu Ibu diundang di Hotel Grand Hyatt sana, Kuningan ya, untuk mengikuti pajak bertutur waktu itu ya, yang diundang oleh Dirjen Pajak. Baik, saya lanjut pertanyaannya.
Lalu, apakah terdapat contoh modul ajar atau perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan tugas kami? Untuk modul, sebenarnya modul ajar pasti semua guru yang mengajar membuat ya modul ajarnya sendiri ya. Masing-masing bukan hanya pajak saja, lengkap ya, ada akuntansi jasa dagang, akuntansi perbankan, ada akuntansi pemerintahan, itu semua ada modul yang bisa dijadikan referensi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apa hal yang paling penting diperhatikan dalam penyusunan modul ajar untuk mata pelajaran perpajakan di kelas 11? Dalam penyusunan modul ajar di kelas 11, hal yang paling penting biasanya sih harus melihat dulu kesesuaian ya, karena kadang Bapak Ibu guru menyusun modul pajak itu satu untuk semua ya, jadi tidak dilihat kesesuaian peserta didik kemampuannya dengan materi yang diberikan. Nah gitu, jadi memang modul ajar itu perlu diterapkan ke berbagai macam jenis karakteristik siswa, tidak hanya ke satu siswa. Jadi fleksibel aja Tidak ya? bisa disamakan. Mungkin untuk dari modul itu sendiri kan kayak perpajakan itu kan selalu update ya Bu, Iya, tiap update, tahunnya. betul. Itu berarti dari guru itu perlu kayak update juga untuk modul per tahunnya kan? Iya, memang untuk materi pajak ya yang paling update ya. Jadi kita itu selalu berkonsultasi dengan tadi KAP Bapak Irsan Lubis dan rekan. Biasanya kita menanyakan peraturan-peraturan pajak atau mereka justru lebih dahulu memberikan pajak terbaru ya, info saat ini bagaimana. Karena memang untuk brevet selalu setiap saat ada setiap tahunnya. Oke, mungkin cukup sekian Ibu Itu aja. pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Kita sangat-sangat insightful banget. Kita jadi lebih paham terkait modul perpajakan yang ada di SMK Negeri 8 Jakarta ini, Ibu. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Iya, Terima iya, kasih, sama-sama Ibu. ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 bakal menjelaskan modul ajar yang telah kami susun dalam tugas perencanaan pengajaran di SMKN 8 Jakarta tahun pelajaran 2026 sampai 2027 dengan judul perpajakan. Nah, di sini terdapat nama penyusun. Yang pertama saya sendiri, Devon Meraslam, dengan NIM 17156255071, dan rekan saya Muhammad Gabriela Sofyan dengan NIM 17156255087, dan Putri Marsya Ginaura dengan NIM 17156251115. Selanjutnya Rahmat Nur Pratama dengan NIM 17156255011. Dan yang terakhir Risa Nur Azizah dengan NIM 17156255131. Boleh next. Di sini terdapat kata pengantar. Boleh next. Dan selanjutnya di sini ada visi misi dan moto SMKN 8 Jakarta dan di sini ada daftar isinya. Next. Dan di sini terdapat informasi umum dari yang pertama itu identitas modul, dimensi profil lulusan. Di sini ada desain pembelajaran. Yang pertama capaian pembelajaran, deskripsi, capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, dan selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran,
Di sini ada beberapa poin berdasarkan deskripsi dan capaian pembelajaran pada elemen. Di sini uh, ada 8 poin. Selanjutnya di sini ada praktik pedagogis. Di sini ada selanjutnya di sini ada kemitraan pembelajaran. Yang pertama itu ada kemitraan dalam sekolah. Yang kedua kemitraan luar sekolah. Dan selanjutnya di sini ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Yang pertama sarana prasarana. Yang kedua di sini ada pemanfaatan media digital. Selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna internet. Dan yang terakhir ada pertanyaan pemantik. Selanjutnya di sini ada persiapan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran pendahuluan yang berisi berkesadaran dan menggembirakan selama 10 menit. Boleh next. Di sini ada yang kedua itu inti. Oke, yang ketiga ini ada penutup. Di sini selanjutnya ada pertemuan ke-1 yang bahas pendahuluan atau berkesadaran dan menggembirakan selama 10 menit. Materi pertemuan ke-1 itu adalah ruang lingkup pajak atau hadir intinya itu definisi, karakteristik, fungsi, hukum pajak, materai, dan retribusi. Untuk oke, selanjutnya di sini pertemuan kedua. Boleh next. Di sini materi pertemuan kedua yaitu tata cara pemungutan pajak atau sel dan sistem pemungutan pajak. Kegiatan. Oke, di sini ada pertemuan ketiga yang membahas wajib pajak dan aparatur pajak, hak dan kewajiban PKP. Selanjutnya di sini ada pertemuan keempat yang membahas sanksi perpajakan, administrasi, dan pidana. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya pertemuan kelima yaitu membahas materi NPWP dan jenis-jenis surat yaitu SPT, SSP, SKP, dan juga STP. Kita lanjut ke pertemuan ke-6 yang mana materi pertemuan ke-6 itu membahas mengenai jenis dan kegunaan dokumen hukum perpajakan, STP, SKP, surat teguran, dan juga surat paksa. Oke, selanjutnya di sini untuk pertemuan 13 itu sendiri, materi pertemuannya adalah PPh 21, pejabat negara dan penerima pensiun. Untuk 14 itu sendiri, materinya itu adalah identifikasi dan validasi PPh 21, pegawai tetap, seperti gaji bulanan, pindah tugas, natura, dan lain-lain. Dan juga ada analisis kasusnya itu sendiri. Nah, untuk pertemuan ke-15 itu sendiri, materinya perhitungan PPh 21, pegawai tetap, yaitu gaji bulanan, pindah tugas, natura, dan lain-lain, yaitu di sini praktik kalkulasi TER atau pasal 17. Oke, untuk pertemuan ke-16 itu sendiri, materinya identifikasi PPh 21 penghasilan tidak teratur, seperti upah harian, borongan, satuan, dan di sini juga ada analisis kasus itu sendiri. Untuk selanjutnya pertemuan ke-17 itu ada perhitungan PPh 21 penghasilan tidak teratur seperti upah harian, borongan, satuan, dan juga ada praktik perhitungannya. Selanjutnya ada pertemuan ke-18 yang dimana membahas tentang PPh 21 bukan pegawai dan pekerjaan bebas lainnya seperti artis, dokter, agen asuransi, komisioner, dan lain-lain. Oke, di sini ada asesmennya itu sendiri. Yang pertama ada bab 1 yaitu tentang terkait konsep dasar perpajakan, bab 2 terkait pajak penghasilan atau PPh final, bab 3 itu tersendiri pajak penghasilan PPh 21. Yang kedua itu ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif yang sudah kita buat di modul ajar ini. Oke, juga terdapat remedial dan juga pengayaan untuk para siswa. Dan juga di sini di modul yang kita buat itu ada refleksi siswa dan guru yang bisa kalian lihat di modul yang akan kami lampirkan. Oke, dilanjutkan pada lembar lampiran. Yang pertama ada alur tujuan pembelajaran. Jadi diisi dulu elemennya seperti konsep dasar perpajakan, lalu dijelaskan juga capaian pembelajaran yang mau seperti bagaimana, seperti misalkan menerapkan perhitungan pajak berutang, terus pengetahuan pajak kurang lebihnya, terus serta penyusunan laporan pajak sesuai dengan ketentuan. Lalu ada kontennya tuh bisa dengan ruang lingkup, terus juga ada tata cara pemungutan, lalu ada wajib pajak dan aparatur
pajaknya, lalu ada namanya tujuan pembelajaran dijelaskan juga kayak ini materi ingin dijelaskan lebih lanjutnya tuh kemana ruang lingkup perpajakan atau identifikasi jenis-jenis pemungutan pajaknya dan menjelaskan hak serta kewajiban wajib pajak dan aparaturnya dengan ada kode TP gitu. Kode TP ini misal kayak 1A, 1B, 1C, lalu dengan alokasi waktu pembelajaran selama 3 JP, lalu dilaksanakan pada kelas 11 dan semester 1. Bisa di next. Pemaparan modul ini. Selanjutnya ada APD 8 berisi konten objek PPH final, lalu ada APD 9 dengan konten norma perhitungan khusus. Selanjutnya ada LAPD 10 yaitu PPH untuk peredaran tertentu. Selanjutnya ada LAPD 11 dengan konten PH final untuk peredaran bruto tertentu, LAPD 12 dengan konten ruang lingkup PPH 21, LAPD 13 dengan PPH 21 pejabat negara dan penerima pensiun, lalu LAPD 14 dengan konten, lanjut, dengan konten identifikasi dan validasi PPH 21 pegawai tetap. LPD 15 yaitu perhitungan PPH 21 pegawai tetap, LPD 16 identifikasi PPH 21 penghasilan tidak teratur, lalu LAPD 17 dengan konten perhitungan PPH 21 penghasilan tidak teratur. Lanjut. Terakhir ada LPD 18 dengan PPH 21 bukan pegawai dan pekerjaan bebas lainnya. Selanjutnya terdapat evaluasi pembelajaran terdiri atas soal pilihan ganda dan soal esai. Ada ju- Lalu di sini kami juga memuat project based learning atau PJBL di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis studi kasus wajib pajak, melakukan simulasi perhitungan pajak, menyusun dokumen perpajakan sederhana, hingga mempresentasikan hasilnya. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang nyata. Nah, di sini ada glosarium, yaitu kumpulan istilah penting dalam perpajakan seperti PPH, PPH pasal 21, PKP, PTKP, NPWP, SPT, STP, SKP, Self Assessment System, hingga tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, glosarium ini berfungsi sebagai referensi cepat bagi peserta didik saat mempelajari materi. Nah, terakhir terdapat daftar pustaka yang memuat sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan modul kami, sehingga materi yang disajikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai modul ajar perpajakan. Semoga pemaparan yang kami sampaikan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai isi dan rancangan modul yang telah kami susun.